Halo teman-teman semua. Di episode kali ini saya ditemani teman saya, senior saya, dan sempat jadi bos saya juga di organisasi, Kang Sehan Profidana. Bergabung melalui Zoom call, dan kita akan banyak sih ya kayaknya ngebahasnya. Saya sebetulnya tidak mau mengkungkung dalam satu topik yang satu aja gitu, karena Kang Sean ini sangat enak banget diajak ngobrol dan bisa diajak ngobrol kemana-mana. Halo Kang Sean. Halo, salam kenal buat yang belum kenal dan mungkin belum pernah ketemu kali ya. Karena kan kalau untuk yang di tempat kuliahan kita dulu mungkin udah sering ketemu. Cuman kalau di tempat kuliahan yang baru, saya yakin gak ada yang tahu lah gitu. Salam kenal, saya Sean. Saya di sini kita bakal ngomongin hal seru sih. Waktu dikasih tahu sama Deka, kita bakal ngomongin sesuatu hal yang menurut saya penting, cuman banyak orang yang tidak melihat atau mungkin belum terlalu ngeh di keseharian mereka kayak gitu bahwa hal ini penting. Iya. Underrated banget ya Kang ya. Iya. Lumayan underrated. Jadi Kang Sean kemarin selamat sudah wisuda juga, sudah menyelesaikan studinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan apa yang disemogakan selanjutnya bisa segera terjadi. Terus setelah keluar atau lulus dari biologi ya Kang ya, dalam sekitar sekian tahun itu apa sih sebetulnya pengalaman yang paling berkesan tuh? Ini pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya karena kan gue juga sekarang lagi ngurusin sesuatu. Jadi sesuatu itu sebenarnya kan ada kayak bentuk, kita disuruh nulis the best achievement that yang pernah kita dapat gitu. Best apapun itu kan, boleh apapun. Dan di situ sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin pengalaman atau achievement gitu ya, itu gue nggak bakal nulis soal gue menang lomba apa atau gue misalnya dapat juara atau ikut apa, itu sebenarnya sama sekali bukan. Jadi pengalaman yang paling kalau menurut gue yang paling luar biasa gitu ya selama kuliah, tentunya selama 5,5 tahun itu adalah bagaimana gue bisa belajar banyak hal tentang orang lain sebenarnya. Itu tuh awalnya itu dimulai dari, sebenarnya kalau dimulai itu agak jauh kali ya. Cuman mulai muncul tuh semenjak SMP sebenarnya. SMP karena SMP, SD akhir lah, SD kelas 6. Karena beberapa hal, jadi gue di situ mungkin sebelumnya dia kan gue kasih tahu gue sangat nyaman dengan kesendirian. Itu sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi gue nyaman, itu gue bahagia ketika ada siapa-siapa. Di satu sisi gue suka ngeblok orang kalau pengen masuk. Itu makanya itu pedang bermata dua. Cuman itu sangat membantu karena di dunia yang dalam tanda kutip fake ya, banyak yang tidak asli. Walaupun memang kalau misalnya kalian ketemu yang asli, teman ya, ini kita bicarain teman, misalnya kalian ketemu teman siapapun itu yang asli, itu harus kalian pertahankan karena itu susah. Betul. Karena dari SD itulah, karena saya tidak sering menemukan dalam tanda kutip teman yang real, itu saya bergelut dengan kesendirian saya sendiri. Dan dari situ saya sebenarnya kepo tuh, gimana sih sebenarnya interaksi sama orang lain. Dan itu mulai berkembang hingga pada akhirnya pas kuliah itu gue dapet kesempatan jadi pembicara. Cuman memang bukan di event utamanya sih, waktu itu masih pre-event. Waktu itu di TEDx. Dan itu TEDx 4 salah satu yang itu tuh lucunya tuh, jadi gue pertama kali nonton TEDx itu 2 bulan sebelumnya. Waktu itu nontonnya di Komabi. Itu pertama kali ya gue nonton episode TEDx. Itu gue nonton pertama kali. Itu sama gue lupa siapa gitu. Pokoknya sama senior juga. Terus gue bilang waktu itu, suatu saat gue bakal tampil di sini. Puji Tuhannya 2 bulan kemudian ada event itu. Terus gue tampil walaupun masih pre-event, gak apa-apa. Nah dari situ, mungkin itu sih salah satu yang lumayan berkesan gitu ya bagi gue. Dari situ gue makin lumayan tertarik dengan interaksi dan dengan istilahnya kayak bagaimana kita membawa diri kita sendiri di dalam sehari-hari,
bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, bagaimana kita bisa menemukan teman yang dalam tanda kutip sejati, bagaimana kita bisa berhubungan dengan yang baik dalam tanda kutip relationship ya dengan lawan jenis. Itu berlanjut terus sampai sekarang kayak gitu. Itu sih yang lumayan sangat membekas lah di perjalanan hidup gue kayak gitu. Ngobrolin itu semua dengan orang lain. Berarti malah ini unik ya, maksudnya tadi setelah saya dengarkan bahwa Kang Sean tuh lebih penyendiri atau kalau saya lebih suka penyendiri disebutnya kayak lone wolf gitu ya, bagaimana serigala tuh sendirian gitu. Tapi dalam kesendiriannya itu menganalisis bagaimana interaksi dengan orang lain gitu. Begitu ya Kang? Iya, karena gue tuh orangnya mungkin dalam tanda kutip idealis ya. Oke. Jadi gue tuh pengen ngelihat apapun itu, misalnya apapun itu terjadi dalam hidup gue tuh pengen itu tuh yang terjadi itu yang terbaik. Untuk bisa mendapatkan hasil yang paling baik, tentu kita harus menganalisis, kita harus belajar, kita harus paham, kita harus berusaha lah intinya untuk bisa membuat itu jadi yang baik. Makanya di salah satu itu kan menurut gue tuh dulu sih gue nganggapnya kelemahan ya, karena gue nggak punya banyak teman. Nah di situ gue mulai tuh menganalisis gimana sih sebenarnya cara untuk bisa berinteraksi yang baik dengan orang lain kayak gitu. Tapi apakah ini soal kesendiriannya Kang ya? Mohon maaf bila terlalu personal. Tapi apakah dari kecil tuh kayak kesendiriannya itu karena feeling rejected atau dari kelompoknya tuh ternyata dibully kah atau ditolak oleh society-nya, misalnya teman sekelasnya begitu atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kesendirian gitu, alasannya kenapa gue sendiri mungkin karena gue dulu sering pindah. Jadi gue tidak pernah terlalu lama di satu kota. Sama seperti anak-anak yang sering pindah lainnya, itu membuat kita menjadi dalam tanda kutip berbeda lah. Awalnya gue di Kupang, itu SD, terus gue pindah ke Surabaya, itu SD juga, gue pindah lagi ke Kupang, itu SD lagi. Oh wow. Sampai SMP gue pindah ke Jakarta, dan itu menetap sih sampai sekarang. Bukan ke Jakarta, Tangerang Selatan. Ya, dan itu menetap sampai sekarang. Ya itu sih. Sebenarnya kalau misalnya feeling rejected mungkin bukan kali ya. Mungkin bisa di satu sisi gue pernah merasakan feeling rejected, cuman gue lebih merasakan bahwa gue berbeda. Walaupun itu sama sekali bukan hal yang negatif ya. Ini kita harus bilang bahwa itu bukan hal yang negatif, cuman ketika perbedaan itu kalian tidak bisa gunakan sebagaimana mungkin, itu bakal digunakan oleh orang lain untuk mengopres, maksudnya untuk memanipulasi gitu. Jadi kita harus memang, kalau misalnya kita paham bahwa kita berbeda, kita harus bisa menggunakan itu sebaik mungkin. Sebisa mungkin. Iya, sebisa mungkin. Sebaik mungkin iya. Betul. Berarti kesendiriannya mungkin karena terlalu sering berpindah-pindah kota. Ya, tadi SD aja udah 3 kali ya Kang ya, kalau saya dengar. Itu mungkin ya cukup berat juga gitu untuk building bonds with others gitu ya Kang ya. Iya, benar. Berarti bahkan silakan. Gimana? Enggak kan? Lanjutin aja. Soalnya maksudnya bahkan untuk beberapa orang yang tidak pindah-pindah aja mungkin sampai sekarang dia belum pernah dapat, maksudnya buat orang lain gitu yang misal SD-nya dia di situ terus, itu juga kan belum menjamin dia dapat teman baik. Iya betul. Apalagi yang pindah. Lebih berbahaya lagi itu. Oke. Iya betul banget. Terus di antara kesendirian itu kan Akang malah ya orang yang sendiri tuh ada yang karena dia maksudnya memilih untuk sendiri, misalnya lone wolf yang memang benci dengan dalam tanda kutip kemanusiaan gitu. I hate humanity, maksudnya kayak no gitu. Cuma Kang Sean kan sendiri karena kondisinya seperti itu dan akhirnya malah dalam kesendiriannya menganalisa tentang hubungan seseorang gitu. Tapi di situ ada nggak sih Kang yang dari analisisnya secara sendiri dan realita di lapangannya tuh jauh banget berbeda, atau malah gue dulu teorinya gini deh, kok ternyata malah seperti ini gitu realitanya gitu? Ada, mungkin bukan teori sih, mungkin ya teorinya kayak gini, cuman kenyataannya tuh tidak dijelaskan secara deskriptif gitu loh melalui teori itu. Jadi misalnya
ini gue langsung kasih tahu aja. Jadi gue Boleh. belajar bahwa ini di relationship, khususnya buat para pria di luar sana, Mantap. kita tuh selalu diajarkan untuk berbuat baik kepada wanita. Kayak misalnya kalau ada ketemu cewek, eh, perhatian, atau misalnya eh, sebutin apapun itu, ya istilahnya kayak dalam tanda kutip kita harus memberikan segalanya kepada cewek, ya nggak sih? Betul, bukain pintu atau ladies Iya. first gitu. Ya, itu nggak salah, itu beneran buat cewek senang. Cuman di satu sisi yang gue pelajari adalah itu nggak buat cewek pengen having sex with you. Itu tidak Oke. membuat mereka horny. Karena makanya disitulah trap-trap para pria itu jatuh. Ada yang namanya kan simp, kalau lu pernah dengar, Iya betul. tahu lah ya. Kalau misalnya belum pernah dengar, jadi simp itu kayak seseorang yang istilahnya mempraise atau memuja-muja wanita secara berlebihan. Kayak kalau misalnya di luar negeri ada aplikasi namanya OnlyFans, terus Iya. banyak Iya. orang wanita-wanita di luar sana mendapatkan kesempatan untuk membagikan foto bentuk tubuhnya Bentuk misalnya, tubuhnya, ya, atau betul. video, dan banyak yang Bayar, ya. ya itu salah satu hal yang saya pelajari adalah itu tidak membuat mereka pengen having sex with you, itu tidak membuat mereka horny. Yang membuat mereka horny adalah yang pertama, bagaimana kalian bisa mandiri, bagaimana kalian bisa membawa diri dengan baik, bagaimana kalian bisa bekerja keras, bagaimana kalian bisa bertanggung jawab. Iya. Hal-hal itulah yang maksudnya yang berkebalikan dengan, sebenarnya bukan berkebalikan sih, memang tidak pernah dijelaskan dari dulu. Kalau menurut gue ya, karena ya siapa sih yang nggak mau berbuat baik sama ibu kita? Nanti kalau misalnya kita diajarin kayak gitu kan, kita jadinya nggak berbuat baik loh. Iya, Istilahnya betul. kayak ibu kita dapat hal-hal yang bukan berbuat baik juga sih. Ini juga sering salah kaprah. Kalau berbuat baik itu kita harus, cuman ada hal-hal yang harus kita batasi gitu. Kalau misalnya ke keluarga, oke ya. Kalau ke keluarga memang kita harus selalu utamakan. Cuman kalau untuk wanita lain, tidak, sebelum dia memang jadi keluarga kita, ya tidak usah terlalu berlebihan gitu. Itu yang gue pelajari lumayan berbeda, dan itu butuh hampir 5 tahun untuk gue belajar sampai akhirnya gue sampai ke tahap itu. Kayak gitu. Ya itu mungkin teori yang menarik, bagaimana kita berbuat baik, apa ya sebetulnya, chivalry ya itu ya. Iya. Chivalry ke perempuan tuh malah sebetulnya ya it's just a good thing, and it's not actually making them horny and want to have sex with us gitu. Biasanya ini disclaimer, biasanya para wanita langsung enggak. Tapi jangan salah. Kalau kamu mau nanya soal nangkep ikan, jangan tanya ke ikan, Iya, harus betul. nanya ke pemancing. Harus nanya ke pemancingnya gitu. Iya, kayak gitu sih. Nah, Kang, lalu selanjutnya itu kan dari teori dan prakteknya. Terus sementara yang saya betul-betul penasaran sama Kang Sean tuh, dalam beberapa tahun saya kenal Akang, dari tahun sekitar 2016 tuh, Kang Sean ternyata punya perhatian khusus terhadap mental wellness gitu. Iya. Kayak di blognya, dan terutamanya lebih ke self love dan self development gitu. Suatu hal yang sifatnya tuh jarang banget sama orang tuh, bahwa diri kita tuh harus dicintai juga, diri kita juga harus dikembangkan, terutamanya melihat misalnya patah hati dari perspektif ya sudah, kita juga harus sembuh dan lain sebagainya. Sebetulnya kenapa Kang itu tuh? Alasannya kenapa bisa sampai terjun ke mental wellness atau secara khusus self love gitu? Ketika kalian sendiri, ketika kita tidak punya siapa-siapa, hal terakhir yang bisa kita lakukan itu self love. Betul banget. Karena kalau misalnya kita nggak bisa self love, udah kita bakal bunuh diri. Ini mah kita fair-fairan aja. Kalau kita udah sendiri nih, nggak ada siapa-siapa, terus kita nggak bisa self love, udah hal terakhir yang terjadi adalah bunuh diri. Betul. Itu udah end game istilahnya. Makanya salah satu hal yang puji Tuhan yang gue juga pelajari selama kesendirian itu adalah bagaimana gue bisa self love, walaupun memang itu juga bukan hal yang mudah. Sampai sekarang juga gue sering tidak self love kayak gitu, karena itu kan sebenarnya self love itu sebuah keseharian. Itu bukan hal yang tiba-tiba terjadi sebenarnya. Cinta tuh bukan hal yang terjadi tiba-tiba. Betul. Kita tuh nggak bisa bilang kita cinta terhadap sesuatu karena hari itu aja gitu. Kita tuh harus ngelihat sebelumnya dan sesudahnya.
Makanya baru bisa namakan cinta. Kalau belum ngelihat sebelum dan sesudah itu baru suka lah istilahnya. Iya, ya, setuju. Aku suka diriku sendiri. Itu mungkin kalau saat itu dia merawat dirinya dengan baik itu. Tapi cuma pada saat itu doang. Itu baru suka. Tapi kalau dia udah bisa merawat selama panjang gitu ya, sebelumnya sampai hingga sesudahnya, nah itu baru cinta. Kayak gitu. Terus pertanyaan kenapa ya? Kenapa maksudnya? Kenapa masuk ke situ? Karena itu yang tadi. Karena gue cuma bisa belajar itu sebenarnya selama sendiri. Kan gue nggak mungkin belajar relationship ketika nggak ada orang. Iya betul. Masa gue relationship sama kepribadian gue yang lainnya kan bahaya, nggak mungkin. Jadi gue cuma bisa belajar itu. Itu basicnya dari situ. Terus berkembang ketika gue udah bisa self love, itu lebih mudah. Self orang lainnya dong. Love orang lain. Love orang lain gitu ya. Karena yang pertama diri kita sudah terawat, maksudnya kita bakal menjaga diri kita selalu kan. Itu lumayan penting. Terus yang kedua, dengan kita bisa kasih contoh, orang lain bisa melakukan hal yang baik juga gitu. Itu kan kebaikan itu kan nggak kebaikan lagi kan, biasanya kayak gitu. Betul. Kebaikan membuat kebaikan lain tertarik, terus dia juga melakukan kebaikan, lama-lama dia juga bakal dekat sendiri kayak gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal. Di situ sih kenapanya, karena gue cuma bisa self love dari awalnya, sisanya nggak bisa. Tapi misalnya ya kan, kalau saya secara pribadi baru belajar self love tuh ketika kapan ya, 3 tahun 4 tahun terakhir gitu. Karena mungkin mayoritas dari saya dan kita teman-teman yang lain tuh belajar mencintai pertama mungkin ada yang ke orang tuanya, yang pertama, atau yang kedua ketika mereka lagi puber dan dapat cinta monyet gitu. Mereka tuh akhirnya belajar mencintai yang pertama adalah malah mencintai ke orang lain yang sifatnya stranger karena ya lagi puber gitu. Iya. Nah, berarti kan self love tuh betul-betul underrated, dan ini tuh jarang banget gitu untuk diingatkan bahwa kamu tuh juga harus mencintai diri sendiri dan lain sebagainya. Dan untungnya dalam beberapa tahun terakhir ada tren yang meningkat gitu ya Kang ya, kalau saya boleh bilang. Karena mungkin orang-orang baru sadar, iya ya, sebelum mencintai orang lain tuh harusnya kita bisa mencintai diri sendiri gitu. Terus ketika seperti itu gimana sih biar minimalnya ke adik-adik kita yang minimalnya baru puber tuh kalau menurut saya jangan dulu mencoba mencintai orang lain, karena walaupun itu secara biologis menggebu-gebu sekali gitu. Lebih baik mencintai dirimu dulu sendiri gitu. Untuk mengeksplor, kita pakainya kata itu mengeksplor. Nantinya kalau misalnya sudah tahu bahwa itu halnya tidak, maksudnya dalam tanda kutip negatif, gue udah ada di situ. Maksudnya itu hal yang tidak perlu dilakukan saat itu, gue udah perlu ada di situ. Makanya kalau misalnya tadi pertanyaan kayak untuk yang baru puber atau baru merasakan cinta monyet, bagaimana kita bilang bahwa jangan dulu, itu tidak. Kita pakai reverse psikologi aja lah. Okay. Semakin orang dilarang, semakin orang pengen. Iya, betul. Jadi mending kita biarkan aja. Nantinya kalau mereka udah belajar bahwa itu, karena menurut gue kalau cinta monyet tuh biasanya ada sih sakit-sakit gitu lah, ditinggal. Iya. Nanti sakit-sakit diselingkuhin. Betul. Mereka mungkin di situ bakal paham sendirinya kayak gitu. Karena salah satu hal yang gue bilang dengan self love itu ya, walaupun memang itu mampu dipelajari setiap orang, walaupun itu terlihat lumayan mudah, tapi kalau mereka tidak mau melakukan itu nggak bakal masuk. Mereka harus mau dulu. Untuk membuat mereka mau, itu tidak bisa disuruh. Ya, betul sih. Betul. Itu harus mereka memilih dengan hati yang terbuka lebar kayak gitu. Kalau mereka sampai di situ sih, kalau misalnya buat yang mungkin punya adik gitu ya, yang masih cinta-cintaan monyet, mungkin kakaknya sih bisa, ya mungkin boleh lah ngobrolin dikit-dikit, nggak usah dilarang banget, itu nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalnya adiknya sakit, sedih, ya silakan hadir di situ, terus nasihatin dikit-dikit. Iya, mending kita mulai dengan kayak gitu sih. Kalau menurut gue. Tapi memang berarti hal seperti itu proses ya Kang ya, karena ya kita harus sakit dulu, harus jatuh dulu, sampai akhirnya kita sadar value diri kita tuh sebetulnya sebesar apa atau seperti apa gitu.
kayak gini deh. Contohnya lu pernah belajar sepeda nggak deh? Pernah, Kang? Dari sepeda roda 4 dulu nggak? Iya, Kang. Ah, pas bisa naik sepeda roda 4, terus misalnya ada orang tua nih, dia udah bisa naik sepeda roda 2. Bisa Iya. nggak lu tiba-tiba bisa langsung naik sepeda roda 2 dengan cuman dikasih tahu orang tua lu caranya gini? Enggak Enggak, berani ya juga. harus, ya, ya kan harus jadinya harus lu beneran coba sendiri. Terus Iya, kalau misalnya betul. mungkin jatuh kan sakit, tapi harus ngulang-ngulang lama-lama bisa kan, Iya, betul. kayak gitu. Cuman intinya lu emang pengen harus naik sepeda roda 2 tuh lu emang pengen. Iya. Kalau lu pengennya cuma naik sepeda roda 4 ya nggak salah juga. Kan pengennya cuma sepeda roda 4 Iya. Boleh-boleh gitu. aja ya, Kang, ya gitu ya. Boleh-boleh aja, tidak salah. Cuman ketika nantinya pengen upgrade ke sepeda roda 2 misalnya, ya silakan. Atau nanti mau upgrade lagi sepeda roda 1. Ya, kayak sirkus gitu ya, boleh-boleh Iya aja. kan. Nah, boleh-boleh aja. Cuma kan ketika orang bisa sepeda roda 2, itu nggak harus bisa sepeda roda 1. Iya, betul. Kayak gitu. Itu kan pilihan lagi kayak gitu. Itu sih yang selalu gue terapin di setiap pilihan gue. Prinsip Menarik. itu. Menarik sekali. Begitu. Terus ini saya sekalian cerita, maksudnya ketika saya belajar dan mulai belajar mencintai diri saya sendiri tuh, saya tuh jadi mikir apakah mencintai diri sendiri itu termasuk egois apa enggak, dan pertanyaan ini tuh belum kejawab gitu, Kang. Bagaimana batasan gitu, batasan yang tipis banget antara kita sedang memberikan value atau kita melindungi diri kita sendiri dengan sebetulnya kita tuh sedang ego gitu, being selfish. Oke. Pertanyaan ini berat. Bagaimana caranya? Kalau dari gue gini sih. Kalau lu tanya soal selfish gitu ya, egois gitu ya. Gue sih orangnya iya kayak gitu. Maksudnya gue lumayan egois. Intinya gue pengen selalu menang. Ya, who doesn't? Apapun yang terjadi gue pengen selalu menang, dan itu egois tentu. Ya, Itu oke. egois. Cuman di satu sisi adalah gini, kalau kita mau paham batasan, istilahnya kayak gini deh. Gimana sih batasan kita baik kepada orang lain sampai batasan kita digunain orang lain? Kan biasa pertanyaan gitu kan. Iya, Antara kita berbuat baik kepada orang lain atau orang lain cuma ngegunain kita doang gitu. betul. Atau yang tadi deh, bagaimana kita love ourselves sampai kita dibilang egois. Ya Iya, kalau menurut gue sih kita harus ngetes sampai maksimalnya. maksimal Untuk dalam bisa arti. mengetahui batasan kita egois atau bukan, itu kita harus ngetes sampai maksimal dulu kalau menurut gue. Tadi dites misalnya di suatu misalnya selama 1 tahun deh, selama 1 tahun atau 1 bulan terserah berapa waktunya. Coba buat hal-hal yang dalam tanda kutip menurut lu masih self love, masih menurut lu self love. Coba buat dulu. Nantinya selama 1 minggu biasanya kalau dari orang tua tuh bakal ada mulai ini, kok kamu mulai kayak gini sih, kayak gini sih. Nah itu batasan kita. Nah, nanti mulai kelihatan. Untuk mencari batasan itu kita memang harus yang belum jelas ya, yang belum jelas batasan yang dibayar, kita harus ngetes sampai maksimal dulu. Kita harus selalu ngetes egois kita sampai maksimal. Kita harus ngetes ini serius, ini yang gue pelajari, kita harus ngetes semuanya sampai maksimal. Nantinya di situ orang bakal berbicara kalau nggak nyaman. Kalau orang tidak berbicara berarti dia bukan teman kamu. Oke, that's true. Biasanya kayak gitu. Biasanya karena teman yang sejati ada dalam tanda kutip teman yang beneran itu kita harusnya saling membangun. Bukan misalnya gue terlalu egois, dia diem, dia balas lagi egois, enggak kayak gitu dong. Iya, betul. Enggak kayak gitu. Makanya kalau untuk mencari batasan tadi yang bilang, coba tes aja maksimal ke semuanya. Maksimal ke self love-nya tuh maksimalin terus. Nantinya juga suatu saat lu bakal belajar bahwa itu tuh harus dikurangin di sini gitu. Berarti boundaries-nya tuh akan muncul ketika dari inner circle kita atau lingkaran terdekat kita tuh ada perubahan yang lu kenapa sih gitu kan? Iya, gitu ya? karena boundaries itu kan muncul juga nantinya dari pendapat orang lain. Iya. Iya kan? Karena kalau kita ngomong benar atau salah, kecuali kalau memang lu mengambil hak orang lain ya, itu udah salah. Iya, udah salah banget. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak ngomongin soal hukum, itu kan abu-abu. Karena kan benar atau salah,
ya benar atau salah itu kan harus ada hukumnya. Sedangkan Betul. self love itu ada hukumnya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk batasan boundaries ya nanti jatuhnya kita harus dengar pendapat orang lain. Cuman bagaimana cara kita tahu ya kita harus ngetes. Memang Kayak harus gitu. di-push boundariesnya Iya sampai harus dites. sampai orang lain tuh mungkin notice dan akhirnya tidak nyaman gitu. Berarti tapi Iya. kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu sampai boundariesnya sudah maksimum dan inner circle-nya kita tidak notice atau tidak memberikan atau tidak menanyakan kenapa, kemungkinannya berarti tinggal dua ya Kang ya, antara dia bukan teman kita atau ya Iya. memang boundariesnya tuh itu masih acceptable gitu. Benar. Oke. Itu mungkin bukan seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi bahwa boundariesnya belum di situ. Kita harus nge-push lagi. Kayak gitu. Itu doang sih opsinya cuma itu menurut gue. Karena kalau gue bilang juga boundariesnya segimana kan inner circle kita beda. Iya, betul. Teman sahabat gue bisa ngetoleran gue kan beda. Betul. Kayak gitu. Makanya kalau dari gue sendiri kalau misalnya ketemu orang baru sih biasanya sih kalau misalnya gue yakin gitu ya, gue bisa membuat good relationship dengan dia gitu ya, even itu cowok atau cewek, baru di situ gue ngetes. Kalau misalnya gue nggak yakin, gue nggak bakal ngetes, gue bakal diem aja, kayak gitu sih. Menarik. Ya, mungkin sedikit terjawab pertanyaan pribadi saya tentang batasannya tuh sampai mana gitu. Karena ya saya juga menyadari bahwa diri saya egois dan saya juga kadang tidak malu akan hal itu gitu. Cuma ya gimana ya, dicap sebagai egois oleh orang tuh sebetulnya ya tidak menyenangkan juga. Padahal saya juga mendeklar saya ya emang aing ego gitu, aing emang egois gitu. Cuma ya setidaknya sekarang boundariesnya lebih jelas. Terus boundariesnya nanti di Indonesia tuh mungkin kelihatan ya Kang ya. Iya. Kita masuk ke topik yang selanjutnya. Kang Sean kan umurnya mungkin di atas saya ya, setahun lah ya. Sudah mulai berapa? 23. Tahun ini 24. Tahun ini 24 ya. Iya. Sudah mulai merasakan quarter life crisis belum Kang? Quarter life crisis. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik karena percaya tidak percaya belum pernah. Oh, belum pernah. Karena satu hal yang gue belajar dari kesendirian, ini gue balik lagi nih, jadi dari kesendirian gue adalah gue jadi semakin mampu untuk set goals. Gue entah kenapa gitu, gue dari kecil tuh selalu gue tahu apa yang harus gue lakuin. Hal kecil, hal besar. Orang biasanya stumble di hal besar kan? Iya. Kayak gue mau ngelakuin apa sih yang besar? Padahal sebenarnya untuk bisa melakukan hal yang besar kita harus bisa melakukan hal yang kecil. Istilahnya kayak kalau mau ngerawat gigi itu kan bukan dari datang ke dokter gigi setiap 2 bulan sekali, tapi dengan menyikat gigi setiap 2 kali sehari gitu. Betul banget. Nah, mungkin dari kecil tuh gue selalu tahu untuk menyikat giginya itu. Jadi kayak mungkin waktu dari kecil yang waktu selama gue sendiri kan, yang tadi gue bilang tuh waktu SD, gue belajar bagaimana interaksi. Gue udah mulai belajar, pas di kuliah, gue belajar bagaimana self-love. Lebih untuk bisa diajarkan kayak gitu, self-love, habis itu relationship kayak gitu. Terus setelah kuliah, puji Tuhannya gue dapet topik lagi gitu, karena ada kejadian sesuatu, jadinya itu ngedrive gue untuk gue sebisa mungkin harus bisa menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Dan pertanyaan itu biasanya selalu muncul sih, kalau gue ya, puji Tuhannya selalu muncul di setiap segmen hidup. Gue bilangnya segmen hidup. Cuman satu hal, kalau ini mungkin agak aneh kali ya buat banyak orang gitu. Gimana sih caranya untuk bisa dapetin pertanyaan? Kan biasanya ya ini kita geser dari quarter life. Berkat Tuhan dulu ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu hidup kan dikasih sama Tuhan gitu. Cuman gue mau ngegeser itu dikit. Jadi sebenarnya bagaimana untuk kita bisa mendapatkan pertanyaan itu adalah yang pertama kita harus milih. Sayang banget sih, tapi kita harus milih. Nah, buat yang bingung kita harus milih, maksud gua kita harus milih sesuatu untuk bisa ditekunin sekecil apapun itu. Anggaplah
misalnya buat teman-teman yang masih kuliah deh. Iya. Lu gue Maksudnya tanya, gimana? sekarang kalau misalnya lu sendiri kalau disuruh milih nih ya, untuk Iya. nekunin satu hal di dunia ini, lu pilih apa? Saya memilih satu hal Yang doang real ya. boleh. Satu Iya, hal doang ya. satu hal aja. Iya. Yang harus lu fokusin tapi Saya memilih nekunin musik, Kang. Kalau saya, musik. musik. Nah, nih kita jadi tata caranya harus kayak gitu. Pertama kita harus milih kita mau nekunin apa. Misalnya Deka nekunin musik. Iya, Yang pertama hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa bermain musik. Itu goals pertama. betul. Misalnya dalam 6 bulan udah bisa bermain musik. Iya, Dari situ kita harus bisa berbenah diri lagi. Apakah di situ sudah cukup dengan musik itu atau kita mau mengembangkannya? iya betul. Misalnya kayak tadi gue dari belajar hal yang bagaimana cara bisa interaksi sampai gue bisa belajar untuk bisa ngasih ajaran itu ke orang lain. Itu kan udah next step lagi. Iya, sudah fase selanjutnya. Iya, Ya, jadi misalnya tadi udah bisa main alat musik, terus next step-nya mau berapa alat musik sih? Misalnya 6. iya, Udah bisa 6 alat musik nih, next step-nya apa? Apakah gue bisa main di opera atau bukan atau enggak atau apapun itu ya, misalnya bisa ngeband dimanapun itu. Nanti setelah itu dikembangin lagi. Jadi gue pernah baca di bukunya James Clear, tahu nggak Atomic Habit? belum tahu. Belum Belum Nah, baca juga kebetulan. belum. Nih pertanyaan gue deh buat Rika, apa persamaan seseorang yang berhasil dalam hidupnya dan seseorang yang gagal dalam hidupnya? Dia sama-sama memilih. Iya, sama-sama tujuannya kan sama kan biasanya. Iya, Iya. Tapi ini kan setelah kita bisa milih nih. iya, Setelah kita bisa milih, tujuannya udah ada, yang membedakan adalah sistemnya. oke. Iya betul. Seorang betul. pemenang dan seseorang yang tidak menang tuh yang membedakan tuh sistemnya. Jadi ketika kita sudah ada goals, kayak tadi misalnya kecil-kecil dulu nih, kriwil. Misalnya goals yang 6 alat musik fail. Iya, Itu kalau misalnya kalau menurut gue ya ada baiknya jangan diganti goalsnya sih tetap yang diganti sistemnya. Ini gue lupa quotes-nya Albert Einstein kalau nggak salah, seseorang tuh bodoh ketika dia mengharapkan hasil yang beda ketika hal yang dilakukan sama aja. iya betul. Gue lupa itu Albert Einstein mungkin. Einstein yang bilang seperti itu. Ya, Meminta hasil yang sama, hasil yang berbeda untuk perlakuan yang sama-sama aja gitu. ya, ganti sistemnya sampai berhasil. Terus pertanyaannya, terus ini ngebantu apa sih di quarter life crisis? Sebenarnya kan quarter life crisis itu tuh kan keadaan ketika kita bingung, bukan sih? Betul. Gue kurang tahu ya, karena mungkin kita bingung. Iya. Bagaimana posisi kita di dunia ini dan bagaimana posisi kita di dunia nantinya. Yes. Padahal yang kita sering lupa adalah kita sering banget mengganti goals kita. Kita belum sempat berhasil nge-goals itu, kita udah ganti. Kayak gitu. Kalau gue sih untuk bisa memperbaiki itu, mending goals-nya jangan diganti dulu. Kita lihat goals-goals kecil kita nih, terserah apapun itu goals-nya, terserah misalnya sebulan baca 2 buku, itu goals yang lumayan loh. Atau apapun itu, misalnya sehari nulis 1 lembar atau apapun itu. Betul. Nah dari situ tuh nantinya kalian bisa bakal goals yang lebih besar. Ketika goals kecilnya itu udah bisa ini, sistem yang kalian pakai bakal lebih baik, dan di situ bakal ketahuan apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu dunia ini. Kayak gitu. Kalau dari gue sih. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan selanjutnya yang kok bisa sih kan nggak kena quarter life crisis, karena ya buat saya pribadi kalau misalnya sekarang ditanya gitu, lu mau jadi apa gitu, atau lu cita-cita, kayaknya lebih mudah menjawab cita-cita lu jadi apa 10 tahun atau 15 tahun yang lalu dibandingkan sekarang gitu. Karena kalau misalnya ditanya, gue mau jadi apa ya gitu, karena ada bingung gitu sebetulnya ya tempat kita di mana. Cuma tadi sudah langsung dijawab juga kenapa bisa dapat goalsnya setiap fase kehidupan, karena ya pertama bertanya, kedua ya untuk bisa bertanya itu harus memilih gitu kan ya Kang. Iya, itu yang susah. Kadang orang susah banget tuh. Kita tuh pasti punya banyak pilihan. Gue jamin, gak ada orang yang gak punya pilihan tuh, gak mungkin ada. Iya betul.
Serius, kita selalu punya pilihan. Tapi masalahnya adalah kita biasanya cuma tahu, kita nggak mau milih. Di Iya situ betul harus sih. kita harus kita lakukan sebuah pemilihan. Orang bilang knowledge is a power. Menurut gue bukan. Knowledge is a potential power. Itu cuma potensial. Ilmu itu cuma potensial. Ketika kita tidak melakukan apa-apa itu bukan sebuah power. Iya betul. Kita harus tetap Betul, melakukan iya, betul. sesuatu. Kayak gitu. Iya iya Dan betul betul. ini gue bakal sambungin sedikit nih. Ini juga selain quarter life crisis, biasanya yang jadi permasalahan anak muda zaman sekarang adalah mereka tidak mudah merasakan kebahagiaan. Ya karena Tidak ya betul sih. merasakan kebahagiaan. Percayalah. Nah, itu juga sebenarnya pilihannya sama. Karena kita sedikit breakdown konsep kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan orang bilang you must choose happiness. Iya Itu betul. benar kalau kalian memang sudah punya kebahagiaan dan tidak bahagia, ngerti nggak? Ketika kalian dihadapkan dua hal nih, misalnya ada kebahagiaan sama tidak bahagia, oke, kita choose happiness. Cuman bagaimana buat orang yang tidak punya opsi itu? Opsinya cuma tidak bahagia dan tidak bahagia misalnya. Iya. Quotes itu nggak bakal masuk. Ya irrelevant jadinya. Jadi irrelevant kan? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah benar pilihan bahagia itu adalah pilihan? Kalau menurut gue bukan. Tapi pilihan memang bisa membuat bahagia. Bahagia itu bukan pilihan, bahagia itu dampak. Bahagia itu bukan pilihan. Gue ulang ya, bahagia itu bukan pilihan, tapi bahagia itu dampak. Tapi ketika kita memilih, kita bisa menjadi bahagia. Iya betul. Secara konsep saya setuju. Cuma dia sebagai maksudnya orang memilih bahagia tuh walaupun dia sebagai dampak, yaitu apa dampak pilihan yang dia pilih gitu. Kang maksudnya gimana ya? Ngerti? Iya, Tapi iya. kalian harus memilih dulu baru bahagia. Iya betul. Kalian nggak bisa memilih bahagia. Iya. Karena menurut gue tadi ya, bahagia itu dampak. Jadi dampak itu bisa dipilih kalau kalian udah memilih. Kalian kayak gini deh, kalian nggak bisa bilang saya milih dampak, saya kurus ketika kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ketika kita masih Betul. makan, Betul. ketika kita masih makan, anggaplah kebahagiaannya karena kita kurus ya. Kebahagiaannya itu karena kurus. Kita nggak bisa milih kayak gitu ketika kita nggak melakukan apa-apa. Yes. Ketika kita sudah melakukan misalnya olahraga 6 kali seminggu, makannya dijaga dan sebagainya, kita bisa milih di situ. Ya betul. Betul. Nah, orang tuh yang suka lupa adalah mereka selalu pengennya milih kebahagiaan tanpa melakukan sesuatu. Padahal konsepnya kalau misalnya yang belum mengerti gitu ya konsep kebahagiaan itu kan sebenarnya hormon. Betul. Itu tuh kalau misalnya teman-teman yang pengen kepo gitu itu kan hormon dopamin. Ya, Dopamin itu muncul itu biasanya kan ada rangsangan. Rangsangan ini kan berarti ada sesuatu yang terjadi. Betul. Nah, sesuatu yang terjadi ini kan harus kita lakukan kayak gitu. Even hal-hal kecil yang dalam tanda kutip kalau menurut gue belum berguna, tidak berguna kayak misalnya menonton pornografi. Betul. Itu tidak berguna tapi bisa membuat bahagia. Iya, bisa ada dopamine burst. Iya. Dan hal-hal yang berguna lainnya kayak gitu. Kita memang harus tetap melakukan sesuatu. Kayak gitu sih. Konsep kebahagiaan makanya agak kurang setuju ketika ada quotes kita harus memilih kebahagiaan. Kurang tepat sih. Kita harus memilih melakukan sesuatu untuk bahagia. Iya, betul. Itu mungkin kalimat yang lebih tepat. Oke. Tadi itu soal quarter life crisis dan juga kita sambungkan ke kebahagiaan. Soal bahagia dan memilih untuk bahagia. Terus biasanya orang bahagia tuh kan ada di dalam zona nyamannya ya, Kang ya. Dan satu hal yang saya waktu itu lihat di Instagram Akang adalah Akang menantang zona nyaman itu dengan cara yang tidak biasa. Oh iya. Itu apa ya? Comfort zone challenge, Kang. Mungkin iya. bisa dijelaskan maksudnya dan esensinya tuh buat apa sih, Kang? Sebenarnya comfort zone challenge itu udah saya modifikasi ya. Awalnya bukan seperti itu. Awalnya itu adalah sebenarnya challenge namanya, gue lupa namanya apa, cuman istilahnya kayak selama 30 hari kita harus membuat diri kita ditolak sama seseorang. Jadi waktu itu si orang yang melakukan challenge itu dia ngelakuin hal-hal yang aneh, misalnya lagi jalan nih di trotoar, dia datang aja tuh ke orang terus tiba-tiba boleh minta 1 juta nggak? Kan pasti dibilang enggak dong. Oke. Enggak kan? Ya, betul. Terus udah, enggak. selesai.
selesai. Di situ sebenarnya gue modif sedikit karena waktu itu gue juga karena mungkin males kali ya hubungan sama orang, kayak gue males ngobrol sama orang yang baru. Jadi gue comfort zone challenge gue adalah melakukan sesuatu hal yang tidak biasa di publik, tapi bukan memalukan diri sendiri. Iya. Kayak gue plank, semedi ada, push up gue lupa ada nggak ya? Push up ada, kayak kalau nggak salah yang di Ada Jatos ya? gitu Ya, kalau nggak salah. Dan ketika kayak saya gitu. ngelihat ya itu, wow ini menarik banget idenya gitu kan, apa ya, menantang zona nyaman gitu kan. Zona nyaman, iya. Itu gue lakukan tanpa memalukan diri sendiri, karena itu bukan hal yang salah. Iya, Gak ada betul. orang bilang di mall nggak boleh push up, itu nggak ada. Nggak ada, iya. Ya, jadi gue boleh dong push up di tengah jalan. Yang di situ sebenarnya poin yang pengen gue garis bawahi adalah gue tuh orangnya karena mungkin dulu ini juga agak bertentangan sih, karena gue terlalu sering sendiri. Iya. Ketika gue masuk ke society, gue terlalu banyak mikirin kata orang. Karena gue tidak biasa mendengarkan itu. Karena kalau misalnya lu sendiri kan nggak ada suara siapa-siapa dong. Betul. Suaranya cuma dari diri sendiri. Betul. Ketika ada suara dari orang lain, itu adalah hal yang baru. Dan gue nggak ngerti cara untuk merespon, mengatasinya atau membiasakannya kayak gitu. Caranya adalah gue melakukan hal yang kayak tadi. Gue tuh pengen ngebuktiin bahwa tidak semua orang benar-benar peduli ketika mereka mengutarakan sesuatu. Kalau misalnya yang bisa lihat videonya, kalau nggak salah gue simpen tuh di Instagram, itu banyak yang lewat, beneran banyak yang lewat, cuman ngeliatin doang. Dan gue lupa satu kejadian di mall mana, itu yang nolongin gue satpam. Dia datang ke gue, itu ngakak banget, dikirain gue pingsan, soalnya tiba-tiba tiduran gitu kan. Iya. Padahal gue cuma mau plank gitu. Iya. Di situ maksud gue tidak banyak orang yang benar-benar peduli. Karena sejatinya kan tadi yang kita bilang, kita tuh sebenarnya egois, kita tuh mempedulikan diri kita sendiri. Betul. Cuman memang kalau misalnya kita tanya terus kenapa mereka berpendapat, ya mungkin lagi capek kali ya, terus kesel gitu, terus lihat kok kita kayak gini sih, makanya terus mereka berpendapat gitu. Makanya itu sih kenapa gue comfort zone challenge. Dan gue pengen bisa itu mengatasi untuk sedikit memilah hal yang baik atau hal yang buruk dari society kayak gitu. Berarti di orang-orang sekitar mallnya tuh yang hanya memberi respon secara langsung berarti hanya satpamnya. Benar. Itu yang lucu tuh di PVJ kalau nggak salah. Gue semedi di PVJ itu di tengah itu gitu di tengah kerumunan, terus itu banyak banget yang lewat sampai ada, tapi nggak ada yang negor, beneran nggak ada yang negor, nggak cuma liatin doang. Habis itu juga nggak kenapa sih. Habis itu juga gue langsung makan di restoran juga santai. Santai aja gitu ya. Depan gue ngelakuin itu santai. Jadi ya itu untuk membuktikan bahwa tidak semua opini gitu beneran bisa kita terima. Ada yang harus kita pilih. Tapi bukan berarti semuanya buruk ya. Karena gue belajar juga banyak yang baik. Tapi harus dipilah nih. Ya memang semuanya harus dipilah juga Kang ya. Iya. Semuanya. Sampah aja dipilah. Iya, sampah aja dipilah buat masuk ke mana. Yang orang udah buang loh ya. Iya. Gitu. Terus dengan sudah melakukan comfort zone challenge seperti itu, apakah Kang Sean secara umum sudah tidak terkungkung di comfort zone-nya Akang sendiri gitu? Pertanyaannya bagus juga. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, sedikit-sedikit masih. Kadang-kadang gue masih comfort zone, hal yang nyaman buat gue itu adalah malas-malasan. Iya. Itu sangat kayaknya umum itu Kang. Dan itu sering banget, hampir setiap hari mungkinnya gara-gara nggak bisa kemana-mana, jadi kayak gue sering malas-malesan. Itu kadang sering masih sering gue lakuin. Cuman hal yang positif yang gue bisa ubah sedikit-sedikit adalah setidaknya gue sekarang, even gue malas-malesan, setiap hari itu ada sesuatu yang harus gue selesain. Ada tas yang harus gue, jadi misalnya kayak gue kalau mau malas-malesan harus kelarin ini dulu nih, baru boleh malas-malesan. Seenggaknya gue buat malas-malesan itu jadi hadiah lah. Iya, betul. Kayak gitu. Itu yang gue buat jadi reward. Self reward bahwa I have done this, now I can be lazy. Yes.
Menarik, Itu menarik sekali. siapa? Gue lupa tuh yang pencetusnya tuh. eh gue lupa. Gue nonton di TEDx di mana gitu ya di YouTube. Itu cowok. Dia dia bukan pencetus awalnya sih namanya. Gue lupa siapa. Dia tuh pencetus keduanya. Kalau dia tuh sebenarnya kayak dia ngecetusin bahwa orang tuh sebenarnya mau ngelakuin sesuatu kok kalau diminta. Yang lucu tuh dia waktu hari keberapa dia ke Krispy Kreme, Ya, donatnya dibuat kayak logo Olimpiade, oke. dibuatin. Dibuatin Terus beneran tapi dibuatin. dibuatin beneran. Cuman memang si itunya bilangnya iya karena ini unik aja gitu ada orang yang baru pernah minta. Dia pengen makanya semenjak itu gue nonton, iya ya kadang orang tuh cuman perlu ditanya. Kalau kita nanya kan kemungkinannya cuma dua, iya atau enggak. Iya apa enggak? Betul, betul. Gak mungkin tiba-tiba dibacok. Kecuali kalau orangnya lagi gimana gitu. Itu paling umum cuman iya atau enggak. Jadi ya di situ juga gue belajar untuk seenggaknya memberanikan diri untuk bertanya. Itu juga susah sih. Itu yang menurut gue paling susah. Memberanikan diri untuk iya, betul. Tanya. Itu. Oke. Ngomongin soal comfort zone lagi. Comfort zone biasanya kita juga membuat kita jadi apa ya, addicted gitu. Zona nyamannya kita kan beda-beda ya Kang ya. Iya. Kalau boleh saya tanya, Akang tuh paling kecanduan atau addicted akan hal apapun ya, nggak perlu substance, nggak perlu bisa baca, bisa lain-lain. Paling addicted tuh sama apa? Kalau dulu porn. Tapi udah berhenti. Dulu 11 tahun gue kecanduan pornografi, cuma udah berhenti. Semenjak berhenti gue kecanduan apa ya? Ada lagi kecanduannya berarti ya? Ya pasti ada sih. Ada, cuman mungkin lebih samar kali ya. Soalnya udah nggak se-addict dulu waktu ini. Cuman paling yang masih esensial cuma yang tadi gue bilang males-malesan. Males-malesan. Mungkin karena itu juga efek dari sebelumnya. Jadi kan kalau kita keseringan nonton porn, kita kan setiap hari kan sebenarnya disuplai dopamin. Yes. Even abis itu kita merasa bersalah kan, karena kita nggak jelas tuh itu alasan dopaminnya keluar tuh apa, karena betul. Kita sudah berhenti kan nggak setiap hari kita bisa dapetin dopamin. Yes. Jadinya kadang suka membuat tidak termotivasi gitu. Cuman gue akalinnya dengan yang tadi gue nyelesain tugas, karena tugas-tugas kecil itu kan gue bisa naikin dopamin juga dikit-dikit. Itu sih. Menarik. Padahal porn tuh mungkin salah satu addiction yang ya sama-sama underrated juga. Orang tuh addiction pasti ke booze, ke alkohol, ke rokok, ke obat dan lain sebagainya. Tapi soal porn tuh pasti dianggap apa sih, porn tuh bisa lah sedikit. Padahal itu apa kencang banget gitu. Kita bisa melakukan itu di mana aja. Kayak di film apa tuh? Yang addiction porn tuh Don John. Oh, ya, Don John tuh kan udah fuck up banget gitu. Nonton, ya? Gimana? Dan dia milih nonton dibanding sama ceweknya. Ceweknya marah bukan sih? Akhirnya ceweknya marah dan akhirnya dia bisa sembuh karena dia berhenti dan lain sebagainya. Padahal ya itu porn tuh addiction yang cukup parah gitu. Sebenarnya waktu masa kelam ya, waktu gue lagi deep-deepnya banget sama porn, itu gue dulu sehari bisa 2 kali masturbasi untuk lihat pornografi, sampai di suatu saat gue memutuskan ini kalau gue inget gue nyesel banget ya. Gue memutuskan kayak tadi, dibanding sama cewek asli mending sama porn. Mending itu udah gue rasain, dan itu gue gagal 3 kali, 3 orang gue gagal hubungan gue untuk gara-gara itu, karena sensasinya beda dulu gue ngerasain. Kayak mungkin karena gue awalnya mungkin kan sendiri, terus dari kesendirian itu masuk ke dalam trap pornografi ini. Terus sama pornografi ini juga gue makin gak ngerti kan hubungan sama cewek kayak gimana. Di situ ya itu yang kayak tadi gue bilang, itu gue 3 orang kesempatan gue bisa dapet hubungan baru gitu ya, pacaran selama kuliah, itu gue gagal dari gue masih kecanduan itu, karena gue memilih untuk menonton kesayangan gue, siapa itu namanya,
Flying in Black kalau tahu, itu 2 kali sehari gue tonton 2 kali dibanding sehari. Iya. Berarti udah Akhirnya ya. parah. Kenapa? Berarti udah sampai fasenya udah kayak ya udah mirip sama Donjon gitu ya Kang ya. Iya. Cuma Dan bedanya semoga kayak gitu yang lagi kecanduan, karena itu nggak enak banget. Cuma kan kalau misalnya di film Donjon tuh dia berhenti dan akhirnya menemukan dia kalau nggak salah sama ibu-ibu gitu ya. Gue lupa sih endingnya, gue cuma inget itunya doang masalahnya. Udah lama banget gue nontonnya. Iya, jadi kalau nggak salah dia tuh akhirnya putus sama si ceweknya Scarlett Johansson gitu kan. Johansson, iya. Ya, terus akhirnya dia ketemu, aduh siapa ya nama aktrisnya tuh. Dia udah tua, udah ibu-ibu gitu. Terus dia merugokin gitu kan kalau nggak salah. Lu nonton ya? Enggak, gue nggak nonton gini. Akhirnya dia gituan sama si aktris itu, tiba-tiba sembuh. Iya, kenapa ya? Pokoknya dia berhenti gitu sampai akhirnya dia menemukan apa ya, kebahagiaan untuk seperti itu. Sebenarnya waktu gue memutuskan untuk berhenti itu nggak sengaja sebenarnya, karena gue hampir seminggu tidak bisa ngapa-ngapain, sakit waktu itu, DBD kalau nggak salah ingat. DBD Maria. Itu udah lama banget, selama seminggu berarti kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gue inget banget lemes banget di kasur doang. Nah pas sembuhnya gue mikir sayang udah hampir seminggu, nggak, mending lanjutin aja. Dari situ buat yang pengen ngedengerin tuh, yang ngedengerin podcast ini, hidup gue berubah sih. Serius, kayak pencapaian terbesar gue setelah TEDx ya, itu ada lulus, bermacam-macam lah. Itu tuh semuanya itu terjadi tuh setelah gue berhenti. Literally terjadi setelah gue berhenti. Karena energi gue kesimpan terus. Jadi hal yang sering orang lupakan itu adalah ketika kita keseringan masturbasi kan, sperma kita itu kan sebenarnya ngebawa energi. Iya. Sebuah energi yang luar biasa besar, ketika dia bertemu sel telur bisa menjadi seorang anak gitu. Iya, betul. Nah, energi ini kalau dibuang terus-menerus, itu tubuh tuh bakal pakai energi lain buat ngebuat sperma. Karena kan sperma pasti diproduksi terus, ya betul. Ya. Nah, itu energi-energi lain yang bisa lu pakai buat, anggaplah olahraga, buat apapun itu kepake semua buat sperma. Jadi kalau misalnya biasanya yang rasa tuh sindrom lemes biasanya. Lemes, iya betul. Keseringan masturbasi biasanya lemes, nggak pengen ngapa-ngapain. Itu bisa sembuh kok, serius bisa sembuh. Bahkan salah satu hal yang gue senang banget ketika saya itu juga, mood gue jadi baik. Dulu tuh mood swing parah. Sekarang udah lebih stable berarti ya Kang ya. Benar. Oh, sama satu lagi nih, ini mungkin yang paling menarik. Gue semakin semakin mudah untuk attract cewek tanpa gue harus perlu berusaha. Karena fun fact, gue nggak ngerti sih, tapi itu fun fact ya. Itu fun fact kenapa? Karena di setiap hidung manusia kan ada sensor apa itu yang namanya? Olfaktori. Attract sesama lawan jenis. Wah, kurang ya, tahu. Itulah hormon. Ya itulah. Kalau hormonnya tuh feromon. Iya, feromon. Iya. Nah, ketika kita para pria tuh lama tidak masturbasi kan kekumpul tuh energinya tuh, dan feromonnya tuh bakal bisa kecium sama wanita lain. Serius ini gue nggak ini, maksudnya gue jadi lebih mudah aja gitu untuk bisa membuat sebuah hubungan baru. Ya karena secara biologis didukung juga gitu ya Kang ya, dari berhentinya masturbating. Iya. Cuma dari dulu yang saya bingung sebetulnya, ini diskusi aja sih ya Kang ya. Perbedaan antara having a real sex and masturbating tuh bedanya di mana sih? Maksudnya dua-duanya kalau misalnya secara proses kan sama-sama mengeluarkan itu gitu ya Kang ya. Kenapa yang satu ini bisa sampai ke pengaruhnya buruk? Apakah kalau misalnya kita having too much sex juga akhirnya akan seperti itu juga kah? Nah, di sini sebenarnya yang salahnya satu. Kita selalu melihat seks itu sebagai sebuah hal yang berdiri sendiri, padahal enggak. Harusnya kita lihat seks itu disandingkan juga dengan kasih sayang, disandingkan juga dengan sentuhan, disandingkan juga dengan perhatian, dan banyak hal
yang bisa kita dapatkan dari lawan main kita gitu. Pertanyaannya kalau kita masturbasi kita nggak dapat sentuhan lain loh. Kita nggak dapat ciuman, sentuhan dan lain sebagainya itu kita nggak dapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak dapat kasih sayang dari pornografi. Pornografi nggak sayang kita. Cuman kalau sama pasangan itu sayang kita. Itu bedanya. Kalau misalnya having sexnya with ya dengan one night stand ya. Ya, one night stand atau friends with benefit atau maybe hookers. Kalau menurut gua itu tidak lebih baik dibanding sama pasangan, tapi lebih baik dibanding masturbasi. Oke. Di tengah-tengah. Karena seenggaknya masih real. Masih mendapat sentuhan, masih mendapat. Ya, even itu juga tidak baik karena betul. bukan sebuah long term investment. Apa tuh namanya? Kok innovation? Investment. Ya, investment. Yeah. Innovation. Ya, bukan sebuah long term investment gitu. Jadi masih tetap tidak baik, tapi lebih baik dibanding masturbasi, tapi tidak lebih baik dibanding sama pasangan. Gitu. Menarik. Makanya kata orang-orang juga sebenarnya kalau seks bebas tuh ya cuman beda dikit doang sebenarnya sama masturbasi itu. Dikit dong. Itu beneran cuman beda dikit karena bedanya kan yang satu asli, yang satu buatan. Cuman seenggaknya perbedaan dikit itu cuman di situ doang. Sisanya kan nggak mereka punya kalau kita lihat sama hubungan yang sehat gitu ya. Yang sehat, betul. Menarik sekali ya. Bisa sampai ke sini saya nggak nyangka loh ngobrolin. Sebenarnya itu berhubungan kalau kita ngomongin cowok ya. Iya. Kalau kita ngomongin pria tuh itu bakal berhubungan. Nih gue hubungin deh sekalian. Jadi dari yang pertama dari pornografi ini kan. Kita ngomongin dari pornografi itu sebenarnya akar masalah dari hampir setiap cowok kan dia. Betul. Ada sih teman gue yang nggak pernah nonton porno. Gue nggak percaya dulu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Kang. Ada. Kalau lihat udah pernah ya kayak iklan gitu mungkin ya. Nonton nggak pernah. Sengaja nonton buka gitu maksudnya? Iya. Untuk masturbasi dia. Ya itu dia nggak pernah. Dan hidupnya dia emang bahagia gitu. Terus gue kan penasaran gitu ya. Kenapa sih emang mengeluarkan dan tanda kutip sperma itu salah? Ketika belum dibutuhkan kan, kalau misalnya kita udah menikah kan itu kan dibutuhkan. Yes. Kalau kita mau melanjutkan keturunan misalnya. Jawaban itu adalah kalau kita lihat dari manusia purba yang pria ya, tujuan mereka apa sih terakhirnya? Tujuan maksudnya gimana Kang? Manusia purba kan hidup tuh setiap hari. Betul. Dia bertahan hidup. Itu tujuannya apa? Mati. Tujuan dia masih hidup bukan. Oh, bukan tujuan dia masih hidup. Iya, tujuan dia mempertahankan hidupnya itu apa? Cuman satu sebenarnya. Melanjutkan keturunan. Iya. Untuk passing their DNA kan. Iya. Jadi anggapannya kalau misalnya dia udah bisa melanjutkan keturunan, itu udah hampir finish gitu. Iya. Nah, ketika jadi otak kita tuh sebenarnya belum terlalu berubah beda dibanding manusia purba zaman dahulu. Jadi otak purba kita tuh masih menganggap bahwa ketika kita sudah bisa mengeluarkan itu, berarti kita udah hampir finish. Masalahnya adalah setiap orang yang sudah hampir finish atau setiap orang yang sudah hampir dan tanda kutip yang tadi melewati garis finish kan berarti dia udah hampir mendekati the best version of the best. Iya, betul. Karena dia udah hampir mendekati garis finish nih. Padahal kenyataannya kita masih belum melakukan apa-apa, kita masih banyak tanggung jawab yang tidak kita selesaikan, kita masih banyak tugas yang kita lalaikan. Tapi otak nggak tahu itu. Karena otak mikirnya, udah keluar, ya semangat ya, kita udah tinggal dikit lagi nih, kita udah luar biasa banget nih. Otak taunya itu. Yes. Itu membuat kita jadi stop perkembangan kita. Kita jadi nggak pengen ngelakuin apa-apa. Nah, ketika kita nggak pengen ngelakuin apa-apa ini semakin sulit. Kalau kita hubungkan dengan quarter life crisis, kita nggak mau milih jadi. Kita nggak mau milih, kita jadi bingung. Kita quarter life crisis. Nanti quarter life crisis, kita nggak merasa kita valuable, kita nggak merasa berguna,
kita nggak bahagia. Akhirnya apa? Betul. Depresi, em, banyak hal lah, banyak hal negatif, mungkin keinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Itu bermula dari satu hal eh, sederhana yang bisa kita stop dari hari ini, membuka web pornografi. Ya, untuk It's a small thing loh. It's a small thing that really can attract, maksudnya menyebabkan hal besar yang mendikte hidup kita. Padahal kan mestinya kan pikiran tuh nggak boleh didikte sama tubuh. Pikiran tuh kan ya, harus mendikte pikiran tubuh. harus mendikte Ya, tubuh. tapi karena kita tidak bisa mengendalikan pilihan hidup kita, malah jadi tubuh ngedikte otak kita. Iya, betul. Kayak gitu. Ya, saya nggak nyangka sih itu bisa jadi satu one close loop, bahwa ya dari masturbating itu bisa masuk ke quarter life crisis, bisa masuk ke depresi juga ternyata masuk ke ya part of mental wellness gitu. Ya, pemikiran yang menarik Kang Sean, menarik sekali. Gitu sih. Dan itu nggak bisa sembuh loh, kecuali kalau kita benar berhenti ya. Jadi ketika kita masih istilahnya kayak bukan nggak bisa deh, susah banget ketika kita masih sering masturbasi atau apapun itu, masih sering nonton video porno, biasanya kita semakin sulit menemukan solusi untuk masalah hidup kita biasanya. Kalau nggak percaya, gue sering tuh nonton kayak dia punya masalah hidup, terus dia ke apa tuh namanya, misalnya kayak psikolog ya. Psikolog, ya tuh. Semua itu mudah diatasi ketika dia jujur bahwa dia masih nonton video porno. Ketika dia nggak ngaku dia nonton video porno, itu susah banget diatasinya. Itu kayak susah banget kayak gitu. Makanya video porno, industri pornografi itu ya membuat kita lemah lah istilahnya. Melemahkan yang betul-betul memang ya, melemahkan mental dan juga fisiknya juga ya Kang ya. Iya, sebenarnya ya mungkin karena dengan kita lemah itu kan semakin gampang diatur. Betul. Jadi ya pemerintah kan nggak misalnya kayak jadi lebih mudah lah ngaturnya. Ngatur, iya betul sih. Global apa namanya? Global. Elit global. Elit global itu semakin mudah mengatur. Ini ya sedikit kalau opini gue ya. Oke. Menurut gue kenapa industri porno tuh ya kan itu. Karena semakin orang tidak nonton porno, semakin gampang rebelnya. Serius. Ya istilahnya itu lebih tidak apa ya? Tidak, kalau hewan tuh apa ya? Lebih nggak jinak gitu ya Kang ya. Iya, nggak jinak. Kalau hewan mau kawin kan emang wah gitu kan, gerasak gerusuk gitu. Iya kan, kalau misalnya hewan mau kawin tapi nggak dikawinin kan kacau kan? Iya, kacau banget. Iya, marah-marah mulu. Sama. Iya, make sense banget. Oke Kang Sean, kita masuk ke 3 pertanyaan iseng saya sebelum kita tutup. Boleh. Ini iseng aja ya Kang ya. Snack apa yang pasti dibuka kalau bertamu ke rumah orang? Yang pasti dipilih deh. Yang diharapin ada. Gue tuh gak suka snack. Cuman satu hal yang gue demen kalau gue ke rumah orang tuh nastar. Tapi gue gak suka snack sebenarnya. I'm not a big fan of snack. Terus gue jarang banget kayak makan Cheetos atau apapun. Tapi kalau nastar ada, gue pasti makan. Gue bisa makan sekotak. Terus gorengan terfavorit. Kalau asinnya bakwan. Bala-bala. Iya, bala-bala ya. Kalau di Sunda bala-bala ya. Kalau manisnya pisang goreng. Pisang goreng. Itu udah kita habis. Terus lagu yang pasti dinyanyiin kalau karaoke. Gue juga sebenarnya jarang banget karaoke. Kalau kayak gitu sih, emang minimalnya lagu yang pasti dinyanyiin deh kayak it's kalau ada dia muncul. Kalau ada muncul misalnya gue nyanyiin itu Bohemian Rhapsody. Itu jelas pasti. By Queen. Iya, itu jelas, sama We Are the Champions ya judulnya kan. Iya, betul. Itu dua lagu itu pasti gue ini. Kalau ada yang muncul, sengaja gue nyanyi lah, bergumam. Oke. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Sean atas waktunya dan sharingnya.
Buat Iya. teman-teman tadi kita pembahasannya banyak banget. Dari mulai kesehatan mental sampai ke kesehatan fisik dan kesehatan keseluruhannya. Tadi juga udah dibagiin tips and triknya untuk minimalnya bisa menjadi lebih baik, jadi versi yang lebih baik dari diri kita. Terima kasih Kang Sean. Iya. Mungkin Juga kita akan sudah ngobrol diundang. lagi untuk Oh, tema-tema yang jelas. selanjutnya, Ya, gitu. saya sih Dan menunggu kabar saja. siap, nanti mungkin kita ngobrol lagi ya Kang Sean ya. Oke.